Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaila Gibran dengan NIM G002417 dari SKDB 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan anatomi blok 1.3 yaitu sistem digestifus. Sekarang sudah sampai ke nomor yang kedua. Soalnya adalah Randy merupakan seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang traktus digestifus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke, yang pertama yaitu ada kavum oris atau kavitas oris atau rongga mulut. Dia itu dibagi jadi dua oleh arcus dentalis dan processus alveolaris maxillaris et mandibularis, sehingga terbentuk atau menjadi vestibulum oris atau pintu masuknya, dan cavitas oris propria, yaitu yang ini. Lalu ada juga isthmus faucium yang setinggi VC2 di sini, yang menghubungkan orofaring dengan cavitas oris propria. Oke, kita tentukan batas-batasnya. Yang pertama itu adalah batas atapnya. Di sana itu ada palatum durum dan palatum mole. Palatum durum itu adalah yang dinding-dinding mulut kita yang keras, sedangkan palatum mole itu adalah yang sedikit lembek atau sedikit lunak. Habis itu batas dasarnya itu ada lidah dan diafragma oris. Lalu selanjutnya adalah batas anterior. Batas anteriornya itu ada rima oris, dan batas posteriornya itu ada isthmus faucium. Lalu batas lateralnya itu ada processus alveolaris maxillaris et mandibularis atau perlekatan gusi-gusi. Oke, kita sekarang bahas di palatum durum. Jadi palatum durum itu ada yang 2/3 anterior dan 1/3 posterior. Kalau 2/3 anterior, dia itu disusun oleh yang namanya processus palatinus ossis maxillaris. Sedangkan kalau 1/3 posteriornya, dia itu disusun oleh lamina horizontalis ossis palatini. Terus kalau palatum mole, dia itu disusun oleh musculus musculus yang biasa kita singkat itu telepup, yaitu musculus tensor veli palatini, levator veli palatini, palatopharyngeus, uvula, dan palatoglossus. Terus kita ke neurovaskularisasi dari palatum. Nah, ada kalau palatum durum, dia itu divaskularisasi dan diinervasi oleh arteri vena nervus palatina mayor yang keluar dari foramen palatina mayor, yaitu yang ini, foramen palatina mayor. Terus kalau palatum mole, dia itu diinervasi dan divaskularisasi dan diinervasi oleh arteri vena nervus palatina minor, yaitu yang ini, yang keluar dari foramen palatina minor, yaitu yang ini. Lalu ada juga yang namanya fossa incisiva. Nah, fossa incisiva itu nantinya akan dilalui oleh arteri palatina mayor dan nervus nasopalatinus. Nah, yang mana itu fossa incisiva, yaitu yang ini. Dia itu untuk inervasi dari gingiva. Oke, kita lanjut ke lingua. Lingua atau lidah, Lingua atau lidah itu dibagi lagi menjadi dua pars, yaitu pars presulcalis lingua yang ini dan pars postsulcalis lingua, yaitu yang ini. Kalau pars presulcalis lingua itu berisi papila-papila, contohnya itu adalah papila filiformis. Papila filiformis itu yang paling kecil, paling banyak, dan ada kornifikasi. Yang kecil-kecil biasanya di sini. Lalu ada juga papila fungiformis, yaitu mengandung Colliculus gustatorius.
Lalu ada juga papilla falata. Dia itu paling besar, terus berbentuk V dan ada di depan sulcus terminalis. Nah, ini sangat khas ya, bentuknya itu yang di sini. Lalu ada juga papilla foliata yang merupakan pelipatan mukosa, yaitu di sini. Oke, kita lanjut ke pars posulcalis lingua. Dia itu ada plica epiglottica mediana et lateral. Ini ada ini dan lateral. Lalu ada namanya itu vallecula epiglottica yang merupakan tempat benda tumpul yang tertelan. Dan kalau tempat benda tajam yang tertelan itu namanya adalah fossa piriformis. Lalu ada yang namanya itu sulcus terminalis. Sulcus terminalis itu fungsinya adalah memisahkan antara corpus dan radix. Dia itu ada di sini. Nah, di tengahnya itu ada yang namanya foramen cecum. Foramen cecum itu dulunya merupakan atau obliterasi dari ductus thiroglossus. Oke, kita lanjut ke facies inferior lingua, yaitu di sini. Nah, di sana itu ada glandula saliva mayores. Kita bahas yang pertama yaitu glandula parotis. Ya, glandula parotid. Jadi glandula parotid itu dia itu paling besar dan juga nanti akan bermuara di papilla parotid. Lalu ada juga glandula submandibularis. Dia itu akan bermuara di caruncula sublingualis. Lalu ada juga glandula sublingualis yang akan bermuara di plica sublingualis. Oh iya, kalau ada pengaplikasian obat melalui sublingual, obatnya itu akan diserap oleh vena. Venanya itu namanya adalah vena profunda lingua. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini adalah musculi lingua. Nah, kalau muskulus di lingua, dia itu semuanya itu diinervasi oleh nervus hipoglossus kecuali musculus palatoglossus, yaitu yang ini. Nah, kalau musculus palatoglossus, dia itu diinervasi oleh ramus pharyngealis nervus vagus. Oke, kita lanjut ke pembahasan musculus lingua. Dia itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu musculus extrinsic dan intrinsic. Kalau extrinsic, kita itu biasa menyingkatnya dengan istilah GHSP, yaitu musculus genioglossus, musculus hyoglossus, musculus styloglossus, dan musculus palatoglossus. Nah, selanjutnya kalau ada yang ekstrinsik berarti ada yang intrinsik. Kalau musculus yang intrinsik itu kita biasa menyingkatnya dengan LLTV, yaitu musculus longitudinalis superior, yaitu yang ini. Yang ini. Terus musculus longitudinalis inferior, yaitu yang ini. Terus T transversalis lingua, ini. Dan juga vertikal lingua yang ini. Oke, kita lanjut ke inervasi lingua. Seperti yang kita tahu, inervasi itu ada dua, yaitu sensorik dan motorik. Nah, sensorik dari si lingua yang 2/3 anteriornya atau oralis, dia itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu sensasi yang umum dan khusus. Kalau umum itu oleh nervus trigeminus yang cabang ketiga, yaitu adalah nervus mandibularis. Terus kalau yang sensasi khusus atau untuk mengecap itu oleh nervus facialis atau nervus nomor ke-7. Lalu ke yang sepertiga posterior atau yang pharyngealis, dia itu sensasi umum dan khususnya itu dienervasi oleh nervus glossopharyngeus. Oke, sensoriknya udah, kita lanjut ke yang motorik. Seperti yang kita tahu, kalau musculus lingua itu ada yang ekstrinsik dan intrinsik. Nah, kalau musculus yang ekstrinsik itu untuk perubahan bentuk lidah, sedangkan yang intrinsik itu untuk pergerakan umum lidah. Nah, semuanya itu yang kita tahu
yang kita ketahui dia itu diinervasi, semuanya diinervasi oleh nervus hipoglossus kecuali musculus palatoglossus. Nah, musculus palatoglossus itu diinervasi oleh ramus pharyngealis nervus vagus. Oke. Oh ya, itu tadi inervasinya. Kalau vaskularisasinya itu ada arteri lingualis itu ini. Terus kalau venanya itu ada vena dorsalis lingualis. Nah, ini. Dan vena profunda lingua yang merupakan yang mengabsorpsi obat tadi itu ya. Oke, kita lanjut ke apa ini? Oke. Ada glandula saliva. Oh ya. Tadi sudah dibahas tapi saya ulangi lagi, ada glandula saliva yang mayores. Itu ada 3, yaitu glandula parotid, submandibularis, dan sublingualis. Yang pertama itu adalah glandula parotid. Jadi glandula parotid dia itu glandula yang paling besar. Lalu ada yang namanya ductus parotideus atau parotidicus tensen yang akan bermuara di papila papila ductus parotideus. Lalu ada namanya glandula submandibularis. Dia itu terletak di trigonum sublingualis. Nah, ada di sana itu ada yang namanya ductus Wharton yang akan bermuara di caruncula sublingualis. Lalu kalau yang glandula sublingualis dia itu ada di atas musculus mylohyoideus. Terus dia itu bermuara di plica sublingualis. Oke. Oh ya, selanjutnya ada dentes atau gigi. Nah, ini gigi. Jadi gigi itu dia itu divaskularisasi dan diinervasi oleh arteri vena nervus alveolaris superior et inferior. Ada banyak jenis-jenis gigi. Contohnya itu kayak incisivi kayak atau gigi seri, terus canini atau gigi taring, premolar, molar, sama decidui atau gigi susu. Gigi susu itu ada 20 kalau nggak salah, dan dia itu akan hilang pada umur 12 tahun kurang lebih. Next, ini ada orofaring. Oh ya, jadi seperti yang kita ketahui, faring itu ada 3 jenis, yaitu nasofaring yang setinggi nasal atau hidung, orofaring yang setinggi oral atau mulut, dan laryngofaring atau hipofaring. Dia itu setinggi dia itu berbatasan dengan dia itu setinggi laring. Oke, kita bahas yang orofaring saja karena yang berguna untuk sistem digestifus. Jadi orofaring itu adalah suatu struktur yang membentang setinggi VC2 sampai VC3. Dia itu berhubungan dengan cavum oris melalui yang namanya isthmus faucium tadi. Nah, isthmus faucium itu tadi setinggi VC2 saja. Oke, selanjutnya itu ada annulus Waldeyer. Nah, annulus Waldeyer itu fungsinya untuk pertahanan terhadap infeksi dan bakteri. Ada banyak jenisnya, contohnya itu ada tonsilla pharyngealis atau adenoid yang ada di kranial, lalu ada tonsilla lingualis yang ada di caudal, tonsilla palatina yang ada di lateral, dan tonsilla tubal. Next. Lalu ada esofagus. Nah, esofagus itu terletak di posterior trakea. Dia itu dibagi menjadi 3 pars, yaitu pars cervicalis, thoracalis, dan abdominalis. Kalau pars cervicalis itu setinggi VC6 sampai VT1. Kalau yang pars thoracalis itu setinggi VT1 sampai VT10, sedangkan pars abdominalis itu setinggi VT10 sampai VT11. Terus dia itu juga ada esofagus itu juga ada kayak penyempitan. Kalau istilahnya itu namanya adalah angustia. Nah, angustia itu ada 3, yaitu superior, media, dan inferior. Kalau superior itu pada musculus strichopharyngeus, yaitu yang ini. Bentar. Nah, ini musculus strichopharyngeus dan juga cartilago cricoidea. Dia itu setinggi VC6. Terus kalau yang angustia media, dia itu pada arcus aorta,
dan bronchus primarius dexter. Nah, yang sini. Dia itu setinggi VTH 4 atau 5. Lalu kalau yang angustia inferior, dia itu setinggi VTH 10. Dia itu saat melalui hiatus esofagus. Nah, hiatus esofagus itu dilewati oleh esofagus dan trunkus vagal. Next. Ini neurovaskularisasi esofagus. Kita ke vaskularisasinya dulu yang arteri. Arteri dibagi menjadi jadi 3, yang sepertiga superior, medial, dan inferior. Begitu juga dengan venanya. Kalau si arteri yang sepertiga superior itu oleh arteri tiroidea inferior, yaitu yang ini. Kalau yang sepertiga medianya itu oleh aorta descendens thoracica, yaitu yang ini. Kalau yang sepertiga inferiornya itu oleh arteri gastrica sinistra. Arteri gastrica sinistra itu yang arteri gastrica sinistra. Ini. Ya. Lalu kalau venanya, kalau yang sepertiga superior itu oleh vena tiroidea inferior, yaitu yang ini, vena tiroidea inferior. Kalau yang sepertiga medianya itu oleh vena agicos, yaitu yang ini. Kalau sepertiga inferiornya itu oleh vena gastrica sinistra, yaitu yang ini. Oke, next kita ke gaster. Nah, gaster itu ada dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada pars cardiaca, yaitu yang ini, lalu ada fundus gastricum, lalu ada corpus gastricum, yang ada rugae, terus ada juga pars pyloricum, yang ada antrum dan canalis gastricum, canalis pyloricum. Oke, kita bahas lapisan-lapisan gaster. Jadi lapisan gaster dari luar ke dalam itu ada banyak ya. Yang lapisan pertama itu ada lapisan serosa atau tunica adventitia, yaitu yang ini, yang paling luar. Lalu ada tunica muscularis. Nah, tunica muscularis itu mempunyai 3 jenis otot polos, yaitu ada yang circulare atau yang dalam, terus longitudinale yang luar, sama oblik. Terus dalamnya lagi itu ada tunica yang submukosa dan tunica mukosa, itu yang paling dalam. Oh ya, kalau semisal ada yang ada kasus bunuh diri keracunan, itu yang rusak itu adalah canalis gastricus Waldeyer. Habis itu kita lanjut ke vaskularisasi dari gaster. Oh ya, karena gaster itu merupakan organ non-Forgat, dia itu divaskularisasi oleh truncus coeliacus. Truncus coeliacus itu yang ini. Terus nanti dia itu akan bercabang-cabang menjadi arteri gastrica dextra, lalu arteri gastrica sinistra, terus arteri gastroomentalis dextra et sinistra, dan lain-lain. Terus kalau venanya itu juga sama, dia itu ada vena gastrica sinistra, vena gastrica dextra, vena gastroomentalis dextra et sinistra, dan venae gastricae brevis. Oh ya, kalau arteri gastrica superior itu tidak selalu ditemukan pada tubuh manusia. Kalau yang vena gastrica dextra et sinistra, dia itu langsung bermuara ke vena porta hepatica. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke inervasinya. Inervasi gaster, karena dia merupakan organ Forgat, maka diinervasi yang simpatisnya itu oleh nervus plasticus maius. Kalau yang parasimpatis itu oleh nervus vagus. Kita lanjut ke omentum. Ini sudah saya bahas di nomor 1, tapi kita bahas lagi aja. Omentum itu ada 2, yaitu omentum minus dan omentum maius.
Omentum maius itu dia itu melekat pada curvatura mayor dan duodenum pars superior. Lalu dia itu dibentuk oleh ligamentum gastrofrenica, gastrosplenica, gastrocolika, dan splenorenalis. Sedangkan kalau yang omentum minus dia itu melekat pada curvatura minor, terus duodenum pars superior, dan dia itu dibentuk oleh ligamentum gastrohepatica dan hepatoduodenal. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang soal tadi. Si Randy itu merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Nah, dia itu merasa langsung kenyang itu karena saat makan dengan cepat atau dalam jumlah besar, lambung itu akan meregang atau terdistensi. Lalu reseptor di dinding lambung itu mendeteksi peregangan ini dan mengirimkan sinyal ke otak melalui nervus vagus untuk menekan nafsu makan. Nah, jika distensinya itu terjadi terlalu cepat, rasa kenyangnya itu bisa muncul lebih awal. Nah, itu seperti yang dialami oleh Randy tadi. Nah, untuk kompensasi sphincter sendiri, sphincter esophagus inferior itu akan bekerja lebih keras untuk menahan makanan agar tidak naik kembali ke esophagus. Nah, itu nama sphincternya itu juga bisa disebut LES atau lower esophageal sphincter. Terus kalau makan terlalu banyak atau terlalu cepat, tekanan dalam lambung itu bisa meningkat, sehingga membuat sphincter LES tadi tidak mampu menahan dan bisa terjadi GERD atau reflux. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan ketidakjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.